Coklat merupakan hasil olahan dari biji kakao. Biji kakao pertama kali tumbuh di hutan hujan daerah Amerika Selatan dan Amerika Tengah. Tidak kalah dengan negara lain, Indonesia juga merupakan penghasil kakao terbesar ketiga di dunia. Banyak masyarakat yang sangat menyukai coklat. Tidak hanya rasanya yang manis, tetapi coklat juga memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh. Antara lain adalah mengurangi risiko penyakit kronis, seperti penyakit kardiovaskular, kanker, dan penyakit lain yang berhubungan dengan usia. Oleh karena itu, kita ingin mengembangkan inovasi baru dalam pengelolaan coklat, yaitu coklat ranjau. Keunikan dari coklat ranjau yaitu menyajikan coklat dengan cita rasa khas Indonesia yang kaya akan rempah-rempah. Coklat ranjau ini memiliki berbagai varian rasa dari bahan lokal khas Nusantara, seperti jahe, daun kelor, cabai, dan pare yang belum banyak dikembangkan di Indonesia. Dengan mengembangkan coklat ranjau ini, kita dapat membantu mengangkat bahan pangan lokal Nusantara dan meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, coklat ranjau ini dapat kita jadikan sebagai solusi untuk berwirausaha semasa kuliah maupun setelah lulus kuliah. Tawaran yang diharapkan dengan adanya program kreativitas mahasiswa kewirausahaan adalah: pertama, coklat ranjau dikemas dengan desain dan ukuran yang berbeda dari coklat lainnya. Yang kedua, coklat ranjau dipasarkan melalui online, seperti Instagram, Facebook, Line, dan WhatsApp dengan cara open order minimal 5 biji. Yang ketiga adalah poster dan expo produk kewirausahaan. Yang terakhir, artikel ilmiah pada Seminar Nasional Entrepreneurship. Manfaat program kreativitas mahasiswa kewirausahaan ini diharapkan dapat memperoleh beberapa manfaat. Yang pertama, yaitu untuk membuka lapangan pekerjaan sebagai wirausaha untuk rintisan. Yang kedua, membantu mengurangi sampah plastik dengan kemasan yang ramah lingkungan. Yang ketiga, memberikan varian produk coklat dengan memanfaatkan cita rasa khas Indonesia. Gambaran umum rencana usaha meliputi kondisi lingkungan, potensi sumber daya dan peluang pasar, analisis ekonomi usaha, kelayakan usaha, gambaran usaha, dan kelanjutan usaha. Pada umumnya, masyarakat menginginkan sesuatu hal yang berbeda, terutama dalam hal makanan. Nah, dari situ kami berpikir bagaimana sih cara menciptakan makanan yang unik, berbeda dari makanan lainnya, dan disukai oleh semua orang tentunya. Nah, mengingat hampir semua orang menyukai olahan coklat, dan olahan coklat yang kita jumpai hanya rata-rata dijual dengan rasa coklat yang original, maka dari itu kami menciptakan coklat yang berbeda dari biasanya, yaitu coklat ranjau yang memiliki cita rasa khas Nusantara. Dengan adanya pabrik pengolahan kakao di daerah Batang, Jawa Tengah yang dapat mendukung persediaan coklat, kami bisa memanfaatkan coklat tersebut untuk membuat inovasi coklat yang memiliki cita rasa khas Nusantara, yaitu coklat ranjau ini. Coklat ranjau ini memiliki harga jual yang tinggi dan kemasan yang ramah lingkungan, sehingga dapat mendukung Go Green dan Save Our Earth, serta dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Dalam peluang pasar ini, kami menggunakan analisis SWOT. Faktor yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Yang menjadi kekuatan produk coklat ranjau ini yaitu produk coklat ranjau diproduksi dalam bentuk makanan. Kemasan mendukung Go Green, bahan yang digunakan mudah ditemukan, memiliki cita rasa khas Nusantara, memiliki banyak manfaat bagi tubuh manusia, merupakan homemade industri, sehingga kebersihan dan kualitas lebih diperhatikan. Sebagian besar masyarakat menyukai coklat. Faktor yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Apa yang menjadi kelemahan produk coklat ranjau ini? Yaitu produk
tidak tahan lama, desain kemasan kurang menarik, tidak baik bagi kesehatan tubuh apabila dikonsumsi terlalu banyak. Faktor selanjutnya yaitu opportunity atau peluang. Yang menjadi peluang dengan adanya coklat ranjau ini yaitu membuka peluang usaha baru, meningkatkan rasa cinta tanah air, meningkatkan rasa cinta produk dalam negeri, tingginya minat masyarakat akan coklat, memiliki potensi pasar yang luas jika dikembangkan. Kemudian faktor yang terakhir yaitu threats atau ancaman yang mengancam produk coklat ranjau ini, yaitu memiliki harga jual yang lebih tinggi daripada coklat yang lain. Konsumen masih ada yang beranggapan keliru mengenai dampak mengonsumsi coklat. Di analisis ekonomi usaha ini kami menggunakan analisis BEP volume produksi dan BEP harga produksi. BEP volume produksi ini menggambarkan produk minimal yang harus dihasilkan supaya tidak mengalami kerugian. Dengan cara menghitung pengeluaran per produksi dibagi dengan harga per produksi, sehingga hasil yang kami dapatkan yaitu 280 biji. Kemudian BEP harga produksi menggambarkan harga terendah. BEP harga produksi ini dihitung dengan cara membagi pengeluaran per produksi dengan jumlah produksi dalam 1 bulan, sehingga hasil yang kami dapatkan yaitu 7.000. Maka produk coklat ranjau ini apabila kami jual dengan harga 10.000 per biji, kami tetap akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp3.000. Usaha coklat ranjau ini layak dikembangkan karena produk coklat ranjau merupakan inovasi baru yang menggabungkan rasa manis dari coklat dengan berbagai rasa rempah-rempah. Selain itu, coklat ranjau ini juga dapat meningkatkan rasa cinta pada produk dalam negeri dan mengenalkan cita rasa khas Indonesia. Coklat ranjau ini juga merupakan produk olahan pangan yang belum banyak dikembangkan di Indonesia, terutama di Semarang dan di sekitarnya. Produk ini juga bisa menggugah kesadaran masyarakat untuk lebih mencintai produk dalam negeri. Dalam gambaran usaha ini, kami akan menjelaskan tentang strategi pemasaran. Yang pertama yaitu kebijakan produk. Coklat ranjau merupakan home industry yang bergerak di bidang makanan. Visi coklat ranjau adalah menjual coklat dengan rasa khas Indonesia dengan kemasan yang ramah lingkungan. Coklat ranjau diproduksi dalam 4 varian rasa, yaitu rasa jahe, rasa cabai, rasa pare, dan rasa daun kelor. Coklat ranjau ini dikemas dengan menggunakan aluminium foil sebagai kemasan primer dan kardus sebagai kemasan sekunder. Yang kedua yaitu kebijakan harga. Coklat ranjau ini akan dijual dengan harga 10.000 per biji. Yang ketiga yaitu kegiatan strategi promosi. Coklat ranjau ini akan kami promosikan melalui online maupun offline. Dengan online, kami akan melakukan marketing online. Dalam promosi offline, kami akan mempromosikan ke toko oleh-oleh khas Indonesia, mengikuti expo, dan membuat brosur. Sales pitch coklat ranjau ini terdiri dari beberapa poin. Poin yang pertama yaitu siapa pelanggan kami. Sasaran pelanggan kami adalah semua orang atau masyarakat umum dari kalangan anak-anak hingga orang dewasa, terutama penggemar berbagai jenis olahan coklat dan orang-orang yang suka mengeksplor produk makanan dalam negeri. Poin yang kedua, karakteristik pelanggan kami. Pelanggan tetap. Karakteristik ini merupakan pelanggan yang sering membeli produk coklat ranjau. Karakteristik ini bisa menarik orang lain untuk mencoba coklat ranjau. Poin yang ketiga, masalah yang dihadapi pelanggan. Coklat menjadi salah satu sebab membuat gemuk. Harga coklat yang mahal, pelanggan bosan dengan varian rasa coklat yang begitu-begitu saja. Poin yang terakhir yaitu solusi yang produk kami tawarkan untuk mengatasi masalah, yaitu menawarkan coklat dengan bahan-bahan yang memiliki nilai gizi tinggi, menawarkan coklat dengan harga jual yang terjangkau,
dan kami mengadakan diskon rutin tiap bulannya untuk para pembeli coklat ranjau. Keberlanjutan usaha. Keberlanjutan setelah program kreativitas mahasiswa ini terlaksana yaitu pihak produsen akan tetap memproduksi coklat ranjau dalam bentuk makanan sebagai peluang usaha masyarakat dalam bidang homemade food industry. Selain itu, produsen akan lebih menginovasikan produk coklat ranjau ini dengan rasa yang unik lainnya, tetapi tetap menjunjung cita rasa khas Nusantara. Coklat ranjau ini akan semakin diperluas dan ditingkatkan secara langsung maupun online. Marketing ke berbagai toko oleh-oleh khas Indonesia dan toko makanan di berbagai daerah di Indonesia. Metode pelaksanaan untuk membuat produk coklat ranjau ini ada beberapa teknik. Yang pertama yaitu teknik produksi, yang kedua itu tahap pelaksanaan PKMK, yang ketiga evaluasi, dan yang terakhir pencapaian tujuan proposal. Dalam teknik produksi tentunya membutuhkan alat dan bahan produksi. Dalam membuat coklat ranjau ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Tahap praproduksi terdiri dari observasi potensi coklat yang ada di Batang, Jawa Tengah, menyiapkan alat dan bahan coklat ranjau, menyiapkan bahan baku coklat putih yang akan dibuat coklat ranjau. Untuk memproduksi coklat ranjau, langkah pertama yaitu melelehkan sedikit mentega dengan cara ditim, yaitu memasak di atas rebusan air. Yang kedua, masukkan white coklat. Tunggu sampai coklat meleleh sempurna. Langkah yang ketiga, masukkan gula halus dan aduk sampai homogen. Langkah selanjutnya, tambahkan vanilla essence. Dan selanjutnya, untuk flournya tambahkan sari jahe, cabai, pare, dan daun kelor yang telah diblend. Kemudian tuangkan ke cetakan coklat, lalu tunggu hingga dingin. Jika ingin tekstur yang sempurna, masukkan coklat ke dalam alat pendingin. Langkah yang terakhir, setelah menunggu beberapa jam, coklat ranjau siap dikemas dan dijual. Alat dalam produksi ini yaitu ada 3 patch cetakan coklat, 3 patch baskom aluminium, 3 patch pisau, 2 patch gunting, 1 lusin sendok, 1 patch suntil, 2 patch telenan kompor, 1 tabung gas, 1 blender, 3 patch saringan, 1 buah timbangan, 30 patch box kemasan, 1 gulung aluminium foil, dan 2 pak kertas baking paper. Dan bahan produksi ini terdiri dari 5 blok white coklat, 1 botol vanilla essence, 3 kaleng susu kental manis, 2000 gram gula halus, 500 gram mentega, 500 gram cabai, 500 gram pare, dan 500 gram daun kelor. Setelah coklat ranjau selesai dibuat, kemudian langkah selanjutnya yaitu membungkus coklat ranjau dengan kemasan yang sudah disiapkan, mempromosikan coklat ranjau melalui offline maupun online, dan memasarkan coklat ranjau. Ini adalah diagram alir tahapan pelaksanaan PKMK untuk mencapai keberhasilan. Yang selanjutnya yaitu melakukan evaluasi. Yang pertama, evaluasi produk, yaitu terkait dengan packaging dan variasi produk, kemudian kualitas, rasa, dan mutu. Yang kedua ada evaluasi manajemen pemasaran yang terkait tentang strategi dan tempat pemasaran, promosi dan target penjualan, pertumbuhan permintaan konsumen terhadap produk. Kemudian yang ketiga ada evaluasi manajemen keuangan, yaitu terkait dengan analisis laporan keuangan, produksi total, harga produksi, biaya variabel per unit, biaya tetap dan biaya total, pendapatan dan keuntungan. Evaluasi yang terakhir yaitu evaluasi pelaksanaan terkait dengan jumlah produk coklat ranjau yang laku terjual, keuntungan dari kegiatan produksi dan pemasaran kepada konsumen, meminta saran kepada pelanggan tentang coklat ranjau. Pencapaian tujuan program PKMK kali ini yaitu memiliki tujuan memproduksi coklat ranjau di bulan pertama sesuai target, memasarkan produk coklat ranjau secara online, memperoleh laba, memproduksi di bulan kedua dan di bulan-bulan berikutnya, memperluas area pemasaran, menambah jumlah produksi, dan membuka lowongan pekerjaan. Ini merupakan tabel ringkasan anggaran PKMK yang dibutuhkan. Yang terakhir ini merupakan tabel jadwal kegiatan PKMK coklat ranjau.